nih, kembali lagi di channel Arni Indonesia. Di video kali ini kita berkesempatan untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu supplier dari Arni, yaitu Kana Cipta Anugrah. Halo, halo. Yang pastinya aku nggak akan sendirian. Aku ditemani oleh Bapak. Saya dengan Yosep. Bapak Yosep. Di sini Bapak Yosep akan mengajak kita nih untuk mengenal lebih dekat dengan produk-produk dari Kana Cipta Anugrah. Tentang apa aja sih produknya dan pastinya keunggulan dari produk PT Kana Cipta. Oke Bapak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mau nih Pak diganggu waktunya sebentar untuk Silakan. mengajak sahabat Arni mengenal dengan produk dari PT Kana Cipta ya? Boleh banget. Oke Bapak, mungkin bisa diceritakan Kana Cipta itu udah bergerak di bidang industri ini berapa lama ya Pak? Kana Cipta sendiri berdiri dari tahun 2020 waktu itu pada saat COVID. Pada saat COVID 2020 berdiri, namun pada saat itu kita memang tidak bergerak langsung di bidang interior. Jadi memang pada saat pertama kali kita berdiri, fokusnya adalah kita menjual barang lebih ke handle pintu. Handle pintu dulu Pak? Handle pintu dulu, cuman memang kita pada saat itu karena COVID kan kita semua mengalami kesulitan lah ya. Jadi banyak barang-barang yang memang kita sendiri pun agak sulit untuk menjualnya dan mendistribusikan ke customer-customer kita dan klien-klien kita. Jadi saat itu kita akhirnya mencoba beralih ke yang memang dulunya background saya adalah kebanyakan menjual wallpaper. Oke, berarti masuk nih berinovasi nih jadinya. Kita berinovasi mengikuti perkembangan. Jadi pada saat itu kita bermain pada awalnya main panel. Panel yang saat ini panel yang saat ini memang banyak lah di mana-mana. Jadi memang panel WPC itu pada saat itu sangat-sangat booming. Lalu kita 2022 sampai 2023 kita bermain panel WPC. Karena pada saat itu kita melihat modelnya sangat bervariatif dan mereka pun juga dari pabrik dari China-nya sendiri juga mulai berdatangan. Jadi harga pun sudah mulai perang. Sudah tidak kompetitif ibaratnya. Jadi main saing-saingan juga tuh Pak? Jadi saing-saingan. Dan mereka pun bahkan yang saya dengar sampai ada yang punya pabrik di sini. Punya pabrik, bikin pabrik dan mereka ibaratnya costnya jadi lebih murah. China-nya punya pabrik di sini? Orang sana. Jadi apa ya, kita jatuhnya mereka lebih ke investasi di sini, mereka bikin di sini. Jadi harganya juga sudah mulai tidak kompetitif lah. Berarti Pak, awal munculnya itu sebelum masuk ke dekorasi nih Pak. Berarti ke handle pintu dulu di tahun 2020. Betul. Karena COVID, keuangan menurun, terus kita lihat peluang juga ya Pak, banyak di dekorasi interior ya Pak, dinding ya Pak. Khususnya dinding, betul. Berarti di Kana Cipta ini ada produk dekorasi dindingnya tuh apa tuh Pak? Oke, jadi di Kana Cipta Anugrah saat ini kita memiliki panel WPC. Itu satu. Yang kedua kita memiliki kita sebutnya flexible stone. Oke Pak. Berarti boleh dong Pak jelasin sedikit tentang produk Kana Cipta Anugrah itu dari wall panel sampai flexible stone-nya? Boleh banget. Cuman pada saat ini kita udah pada tahu lah ya, untuk wall panel tuh udah banyak banget di mana-mana ada. Jadi sepertinya orang-orang juga untuk wall panel udah banyak yang tahu nih. Betul. Ya, kelebihan dan kekurangan wall panel orang udah pada tahu, banyak yang bahas dari manapun, konten kreator manapun juga pasti udah banyak yang tahu lah. Berarti untuk motif dan bahannya sama ya Pak? Kira-kira semua sama. Jadi, berarti yang spesial ada di mana nih? Ada di Biston. Kali ini kita bahas Biston aja. Boleh. Penasaran? Kalau dibandingkan dengan dekorasi dinding yang lainnya nih Pak, berarti kelebihan dari flexible stone sendiri itu apa tuh Pak? Nah, ini dia. Pertanyaannya bagus sekali ya. Kita Pak, kasih contoh saja ya, sahabat Arni semua. Nih, kamu pegang satu. Boleh. Ini adalah flexible stone. Ya, untuk ukuran mereka semua rata-rata kita di satu ukuran. 60 kali 120. Ini bentuknya seperti ini. Kalau yang namanya fleksibel, nah seperti inilah fleksibel nih. Kamu bisa lihat ya. Iya betul. Fleksibel. Nah, ini bahan dasarnya ya, betul. Pak. Ini bahan dasarnya adalah clay. Tanah liat. Yang tadi MCM itu ya Pak? Betul, modified clay material. Nah, tanah liat ini juga sebenarnya kan bahan yang dipakai oleh bangunan di
batu bata. Oh. Nah, batu bata juga sebenarnya kan bahannya clay. Dimodifikasi gitu, Pak? Dimodifikasi, dibentuk seperti ini, dan ditambah dengan ada fibernya sedikit. Oh, supaya, ini fiber nih? Betul, supaya nanti kalau kamu bisa lihat ya, sahabat Arni bisa lihat, mungkin ini fiber-fiber kayak gini mungkin mirip dengan model-model keramik. Keramik di belakangnya itu supaya mereka untuk lebih mencengkram pada saat pengaplikasian, pemasangan. Pasangnya pakai apa? Pasangnya sebenarnya perekatnya boleh pakai yang untuk keramik boleh. Pemasangannya lebih ke perekat keramik lah ya. Mau pakai MU, mortar utama. Berarti sama berarti Pak untuk perekatnya. Sama. Atau boleh pakai silen tapi silennya yang non asam. Kalau yang asam kenapa tuh Pak? Kalau yang asam dia mungkin akan sedikit kita nyebutnya sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya tidak apa-apa. Cuman biasanya kalau yang non asam tuh lebih tahan cuaca. Berarti lebih worth it buat si flexible stone-nya ini. Betul, karena bahan ini bisa buat indoor dan outdoor. Itu salah satu kelebihan dari flexible stone. Berarti dia tahan cuaca ekstrim juga nih Pak? Tahan cuaca ekstrim. Mau hujan badai kayak apapun, tidak ada masalah. Wah, keren banget nih. Berarti selain bisa di indoor, si flexible stone ini juga bisa juga nih di outdoor. Berarti kalau kelebihannya dia itu selain tahan cuaca, fleksibel, dan pengaplikasiannya yang mudah nih Pak. Mudah dibentuk nggak sih Pak? Kadang kita mau di gambar-gambar atau direka-reka seperti bagaimana gitu sesuai inspirasi. Untuk flexible stone sendiri memang kita tetap akan mengikuti bidang yang mau dipasang. Jadi walaupun bidangnya melengkung-melengkung, itu kita bisa ngikuti. Tapi pada saat sudut 90 derajat, misalnya sudut 90, settingnya, ini harus tetap kita membentuk ya tetap sambungan. Jadi kalau misalkan untuk bending-bending seperti ini tidak ada masalah. Ya, tapi tetap kalau siku kita harus tetap adu manis. Tapi dia nggak crack ya Pak kalau kita kayak gini ya Pak? Kalau untuk crack sih sangat minim sekali untuk crack. Jadi tidak ada masalah. Berarti Pak karena dia minim crack nih Pak, untuk pemasangannya sangat mudah dong Pak? Betul. Untuk pemasangan si aplikator atau tenaga yang memasangkan kadang-kadang kalau misalkan untuk di luar keramik itu kan problemnya adalah berat, satu berat. Ini sangat ringan. Dan memerlukan tenaganya itu harus 2 orang. Ini 1 orang aja cukup. Iya, karena kalau keramik kan berat, terus kalau salah dikit jatuh pecah, bener. Ini tidak, ini aman, sangat-sangat aman. Oke, jadi selain sangat-sangat mudah untuk dipasang, juga sangat mengefisiensi waktu, karena sangat-sangat mudah. Jadi selain dipasang oleh tenaga pasang, aplikator bisa juga pasang sendiri. Oh, berarti nggak perlu nih Pak tenaga ahli atau tenaga tambahan itu? Sebenarnya perlu nggak tuh Pak? Sebenarnya untuk tenaga ahli gitu tidak perlu juga nggak apa-apa. Kalau dia bisa dan memang orangnya mengerti seni atau memang dia bisa ada keahlian khusus dalam memasang kayak gini, nggak ada masalah. Balik lagi karena memang ini kan bisa buat di indoor dan di outdoor. Kalau mau panas-panasan di outdoor pasang sendiri oke, mau di indoor kena AC oke. Berarti bisa nih ide-ide yang sahabat Arni punya bisa nih dijatuhkan atau diaplikasikan pakai si flexible stone ini. Ada lagi nih kelebihannya Bistone. Banyak dong. Jadi memang sangat banyak kelebihannya. Salah satunya itu adalah dia selain untuk luar hujan, panas, dia ini sebenarnya tahan api. Jadi pada saat kita bakar, nanti kalian sahabat Arni bisa lihat videonya ya. Jadi pada saat kita bakar, ini bahan ini itu tidak akan meluas. Tidak langsung merambat berarti itu Pak? Justru dia akan meredup. Berarti meredam perambatan api yang Pak? Betul. Jadi untuk api dia sudah tidak merambat meluas, besar, tapi meredup. Lebih meredup. Bukan hanya merambat pergerakan, tapi dia juga meredup. Betul. Karena mungkin balik lagi dari bahan tanah liatnya itu kali Pak? Betul. Terus apa lagi nih Pak? Selain itu, Bistone ini saya tes untuk ketahanan di dalam air. Karena kan kita cuaca kadang-kadang suka ada yang banjir, betul. Lagi di Indonesia ini Pak. Mau taruh di depan rumah, kena banjir aman gak sih? Nanti lepas gak sih gitu kan? Jadi saya ada bikin semacam mini project. Saya bikin akuarium kecil, saya tempel Bistone, lalu saya rendam dan itu sudah berjalan hampir 1 tahun. Itu tidak ada masalah kena air, nanti saya keringin airnya, nanti saya basahin lagi akuariumnya. Jadi ditetesin benar-benar air ngalir. Jadi bukan yang cuma dicipratin aja tuh Pak? Bukan dong. Dan ini kalau kadang-kadang mau pasang kamar mandi, karena kadang-kadang kemarin ada yang nanya, ini pasang kamar mandi aman nggak? Saya bisa jawab, aman selama itu di dinding.
Oke. Jadi bukan di lantai nih. Oh iya, kalau di lantai itu akan menggenang ya Pak? Bukan menggenang, cuman memang peruntukannya ini kan masih di dinding. Oh iya benar. Kalau lantai kita memang belum bisa. Kalau lantai takutnya nanti kegesek atau kena benda-benda seperti kaki kayu. Benturan-benturan gitu betul, ya Pak? Meja itu nanti akan rusak. Tapi selama itu dinding oke. Dan saya pun pernah tes untuk kasih pembersih lantai. Toilet itu ya? Toilet. Oke. Saya kasih tetesan itu, saya diamkan selama 5 menit, lalu saya bilas, tidak ada perubahan warna dan tidak ada anomali apapun tidak terjadi. Jadi berarti nggak ada perubahan ataupun kerusakan? Tidak ada. Jadi aman. Jadi kalau sahabat Arni mau pasang di kamar mandi, dindingnya mau dipasang seperti ini, aman. Kalau untuk pasangnya, misalnya di dindingnya mereka nggak mau ribet nih, mau langsung pasang aja, udah ada keramik, nggak ada masalah. Maksudnya gini, jadi takutnya kadang-kadang ada orang yang memang pada saat mau pasang ini nggak mau ribet ngebongkar lagi tembok dari kamar mandinya. Iya. Karena kan nanti takutnya pada saat ngebongkar kamar mandinya, dindingnya nanti kan ada banyak serpian-serpian masuk lagi ke kotor lagi dan mampet. Takutnya kamar mandi jadi mampet dong. Mau pasang ini langsung nggak apa-apa. Langsung bisa. Tempelin di keramiknya itu langsung tempelin keramik bisa. Tapi sahabat Arni harus bilang sama orang yang pasang bahwa ini harus pakai yang tile to tile. Jadi perekatnya yang tile to tile. Iya. Jadi memang harus khusus. Berarti harus dengan perekat khusus. Betul. Kalau untuk perawatannya sendiri itu untuk flexible stone itu gimana Pak? Ini sebenarnya kita bisa bilang less maintenance. Hampir tidak ada perawatan yang khusus. Berarti biasa aja ya Pak? Biasa aja. Tidak ada perawatan khusus. Kalaupun memang kadang-kadang kita cukup banyak konsultasi lah dengan arsitek atau kontraktor atau memang yang sering pakai. Kadang-kadang mereka nanya, ini perlu di-coating nggak? Sebenarnya kita bilang tidak perlu di-coating, tidak ada apa-apa. Nggak masalah Pak, di-coating nggak di-coating tergantung kita sendiri ya Pak? Kalaupun mau di-coating itu kan sebenarnya sifatnya untuk coating sendiri adalah mempertahankan warna. Betul. Ini memang penggunaan warna di sini, kalau setelah kita pasang di outdoor, saya tidak bilang tidak akan hilang. Memang tidak akan hilang, tapi akan ada penurunan warna. Pemudaran sedikit aja. Gradasi warna. Kita sebutnya gradasi warna. Kalaupun memang mau di-coating, ini tidak ada masalah. Kita bebas selama dia water base. Berarti untuk si flexible stone ini mau di-coating boleh, nggak di-coating nggak masalah. Karena memang minimnya Pak untuk pengurangan dari warnanya. Cuma gradasi sedikit ya Pak. Berapa persen tuh Pak? Kurang lebih setelah kalau misalkan kita di cuaca Indonesia ini kan panas hujan, walaupun panas sampai terik banget ya kan. Kalau hujan terus aja Pak. Hujan terus ya kan gitu kan. Ya jadi paling gradasi warna kurang lebih 10% lah. 10% ya Pak? 10%. Itu pun setelah kurang lebih 5 tahunan lah. Tanah liat yang di batu bata yang biasa kita lihat dimodifikasi sedemikian rupa dan setipis ini dijadikan setipis ini. Ini berapa mili sih Pak kalau boleh tahu? Ini ketebalannya kita yang dari Biston itu mulai dari 3 mili. Dari 3 mili. 3 mili sampai ada yang saya ambil lagi ada yang sampai 6 sampai 7 mili. Iya. Ini juga tebal juga tapi juga fleksibel. Untuk Biston si flexible stone-nya ini ada berapa motif tuh Pak? Jadi untuk Biston ini kita ada 7 motif. Itu ada motif travertine, ada slate, ada marble, ada granit, ada line, ada marks, dan terakhir itu ada bricks. Jadi dari 7 model itu kita total ada 24 warna. Ada warnanya lagi Pak? Ada warnanya lagi. Jadi sahabat Arni bisa ngelihat warnanya komplit di Arni. Apa sih Pak yang jadi the best-nya nih Pak para customer yang sering tanyain? Saat ini di Biston yang memang orang sering cari itu adalah memang yang model bricks. Model bricks sama model travertine dan yang terakhir itu model marble. Berarti 3 itu tuh Pak gacoan tuh. 3 itu dibilang gacoan juga maksudnya kadang-kadang orang suka lihat wah yang ini bagus ya. Jadi memang selera sebenarnya. Berarti untuk saat ini 3 motif itu tuh masih jadi seleranya customer nih Pak. Saat ini iya. Jadi kita kadang-kadang kita bilang yang ini bagus belum tentu menurut mereka bagus. Betul. Tapi 3 itu yang memang sering orang banyak cari dan banyak tanya. Pak Yosep, terakhir nih Pak, ada nggak sih Pak pesannya atau kesannya untuk sahabat Arni di rumah? Buat sahabat Arni yang misalnya mau mencari Biston,
bisa didapatkan di Arni di cabang manapun. Betul. Ya. Mau di Bekasi, mau di BSD, yang saya kemarin baru buka BSD kan? Baru betul, buka, kita baru buka ya. kemarin. Jadi Biston ini adalah salah satu material, dekorasi material untuk interior. Betul. Bisa, eksterior bisa. Oke. Untuk interior kan memang banyak, dan untuk eksterior juga bisa untuk pengaplikasiannya selain cat juga bisa ini. Kalau interior ya kita ada wall panel, mungkin ada wallpaper, betul. dan juga mungkin ada dari vendor-vendor atau supplier lain yang memang saat ini banyak adalah wallboard. Iya, nah, untuk salah satunya indoor ya Pak itu. itu. Salah satunya sekarang adalah Biston. Mungkin sahabat tani bisa menjadikan Biston adalah salah satu pilihan lain selain material-material yang tadi kita sebutin. Oke, berarti bisa jadi salah satu pilihan Betul. tersendiri. Betul. Oke, terima kasih Pak Yosef. Sama-sama. Sudah mau diganggu waktunya Terima untuk kasih. menjelaskan ke sahabat Arni tentang dekorasi ruangan. Betul. Oke sahabat Arni, kita akan lanjut lagi nih. Akan mengenal dengan siapa ya? Jangan sampai lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Tunggu di video selanjutnya. Dah.